Tapi selama ini masih menunggu, belum ada jawaban. Apalagi istri saya, seringkali dia ngomong, saya sudah kirim resume ratusan, satu pun gak ada yang memanggil. Saudara, dalam situasi seperti itu, kami tidak pernah meninggalkan satu hal yang namanya relationship kami berdua dengan Tuhan. Minggu kemarin kami bahagia sekali karena 176 ayat kami baca berdua dari Mazmur 109. Seneng rasanya. Karena selama ini kami belum pernah membaca sepanjang, karena kami baca 55 pasal, Mazmur 5 pasal. Coba kami untuk mentaati. Ribut ada nggak? Ribut pernah. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu harus ditaati, maka saya menyadari saya yang harus lebih bijaksana. Saudara, seorang petinju, ya, dia akan kena pukul. Tapi juga dia bisa kena jatuh. Pada saat dia jatuh, dia akan kembali lagi berdiri. Dan dia meraih kemenangan. Ya. Kenapa dia bisa menang? Itu pertanyaan. Dia bisa menang karena dirinya sendiri. Dari hal apa? Saya mau katakan, mentalnya. Mental saudara dan saya harus berkata begini, bersama Tuhan aku bisa melakukan perkara yang besar. Itu mental kita. Siapapun yang ada di samping saya belajar satu hal lagi saudara di sana. Jangan pernah berharap sama manusia. Karena pada saat saya berharap sama manusia, waktu di California saya berharap sama manusia. Oh, dia bisa tolong saya nih. Tapi Tuhan gak mau. Akhirnya saya berkata gini, no way. Hanya saya, hanya Tuhan, saya, dan istri saya yang bisa saling membantu. Kalau saudara berharap sama manusia, bablas saudara. Karena itu yang dibilang Alkitab. Berharap sama manusia, saudara terkutuk. Percaya atau bersandar sama Tuhan, saudara diberkati. Mental seorang petinju membuat dia menjadi juara. Dalam bahasa kita orang Kristen, mental itu iman. Iman kita mesti kuat. Saya bertanya, berapa besar iman saudara hari ini? Ibrani 10 ayat 35 berkata, jangan kamu lepaskan kepercayaanmu. Jangan lepaskan imanmu, karena upah yang menantinya. Berapa besar kepercayaan saudara hari ini? Dalam hal-hal yang sukar saudara hadapi. Karena kesukaran hidup, seberat apapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara jangan melepaskan kepercayaan itu. Kalau saudara melepaskan, maka jangan harap ada upah. Kalau saudara dalam kelemahan, ingat, oh iya, kita mesti kuat. Makanya saudara, saya katakan sama Pak Sunoko, please, tanggal 2 mereka ada public hearing. Please, tolong sebarkan kepada semua JKI Network, semua email. Kalau yang begini boleh, dukungan doa begini boleh. Kalau masalah rumah tangga jangan ditulis di email, ya, jangan di Facebook. Harus didoakan. Oke, doakan saya. Kalau ada saudara masalah keluarga, tolong doakan keluarga saya. Titik. Apa isinya nggak perlu. Nah, saya bilang, biar kita ini bisa saling mendoakan. Karena iman itu bisa kuat. Karena istri, karena teman, karena sahabat, karena jemaat. Kita nggak bisa sendirian, saudara. Megang masalah itu nggak bisa sendirian. Kita mesti punya teman. Mesti punya tim doa. Itu maka saudara bisa kuat. Penyakit bisa membuat kita rubuh secara jasmani. Tapi ingat, kita tidak perlu rubuh secara rohani. Dan secara emosional. Saya beri contoh saudara. Tokoh-tokoh besar yang ada masalah jasmani, tapi dia punya prestasi yang luar biasa. Presiden Amerika yang ke-32, Roosevelt, dia punya masalah di usia 39 tahun.
polio dan lumpuh. Tapi ia menjadi presiden Amerika yang dipilih lebih dari 1 kali. Golda Meir, Perdana Menteri Israel, leukemia 12 tahun. Masalah jasmaninya tidak membuat dia lemah secara rohani. Pencipta lagu Haleluya Chorus, Haleluya Handel, bagian kanan tubuhnya lumpuh, tapi karyanya tetap luar biasa. Gimana kita sekarang? Apakah kita direndahkan di tempat kita bekerja? Apakah di sekolah, di kelas, di mana saja kita dibuat merasa bersalah? Saya mau katakan pada sore ini, biarlah pembicaraan sampah itu masuk di telinga kiri dan keluar dari telinga kanan saudara. Dia mah gak bisa apa-apa. Masuk kanan, keluar kiri. Tapi saudara harus buktikan bahwa saudara mampu. Tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan. Istri Presiden Roosevelt, dia memakai kursi roda, saudara. Tapi dia punya prinsip yang luar biasa. Dia berkata gini, tidak ada seorang pun yang dapat membuat saya rendah diri tanpa persetujuan saya. Tidak ada orang yang membuat kita rendah diri tanpa persetujuan kita sendiri. Tidak peduli apapun yang saudara alami hari ini, betapapun sukar keadaan saudara, apapun masalah yang menindih saudara, pribadi, keluarga, gereja, dan semua yang saudara alami, bisnis saudara, kita percaya iman kita tidak pernah kita lepaskan. Kita butuh tekad, kita butuh kemauan. Satu kali Daud sedang patroli, ya, pada saat dia kembali ke kampungnya yang ada di Negev, Ziklag, apa yang terjadi saudara? Kampungnya dibakar habis oleh orang Amalek. Dia kecewa, dia sedih. Semua wanita di situ diambil. Orang Amalek ini keturunan Esau. Dia membakar habis rumah, merampok, menculik semua istri, anak laki-laki dan wanita orang Israel. Saudara, kalau begini gimana? Situasi yang ada. Yang terjadi pada Daud dan keluarganya, pada prajuritnya adalah dia sedih dan dia meratap. Tapi sementara dia meratap, dia membuat keputusan yang mengubah tujuan hidupnya. Coba kita buka bersama 1 Samuel pasal 30. Ini satu sejarah Daud yang luar biasa. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 bagian yang B.